Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Farid Tagezawa dengan NIM 251080201175 kelas E PS. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan diferensial fungsi majemuk dalam matematika ekonomi. Diferensial fungsi majemuk merupakan teknik turunan yang digunakan ketika suatu variabel ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang juga bergantung pada variabel tertentu. Dalam matematika ekonomi, konsep ini sangat penting karena banyak hubungan ekonomi yang bersifat tidak langsung. Untuk menyelesaikan digunakan aturan rantai, yaitu metode untuk mencari turunan suatu fungsi yang terdiri atas beberapa fungsi yang saling berkaitan. Selanjutnya ada permintaan marginal. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Dengan berkaitan lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka ini ada contohnya ya. Derivatif pertama Q dan Q. Selanjutnya ada elastisitas permintaan parsial. Dengan dapat diturunkan fungsi permintaan marginal tersebut, dapat dihitung elastisitas parsialnya. Dalam hal ini terdapat dua macam elastisitas permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan permintaan suatu barang berkenaan dengan harga barang tersebut, atau elastisitas harga permintaan, dan elastisitas yang mengukur kepekaan permintaan suatu barang berkenaan dengan harga barang lain, atau elastisitas silang permintaan. Ini ada contohnya ya teman-teman. Yang atas elastisitas harga permintaan, yang bawah elastisitas silang permintaan. Terus lanjut ada biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi dua macam produk, itu merupakan biaya produksi gabungan atau joint production cost. Maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperoleh dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensial parsial. Dengan metode serupa, pendekatan ini dapat pula digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari dua macam produk yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Terus ada ini contoh biaya produksi gabungan. Andaikan sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang A dan B, di fungsi permintaan akan masing-masing barang diserminkan oleh Q dan Q serta biaya produksi C sama dengan FQQ. Maka nih penerimaan dari memproduksi A, penerimaan dari memproduksi B. Selanjutnya ada contoh soal ya. Lanjut ke utilitas marginal parsial. Dalam kenyataan sehari-hari, konsumen tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang, tetapi bermacam-macam. Jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U dan barang-barang yang dikonsumsi dilambangkan dengan H, maka fungsi utilitas dapat dituliskan dengan notasi U. Lanjut ke keseimbangan konsumsi, yaitu merupakan suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi. Selanjutnya ada keseimbangan konsumsi, merupakan suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Secara geometri, keseimbangan konsumsi terjadi pada persinggungan kurva diferensial dengan garis anggaran budget line. Garis anggaran mencerminkan kemampuan konsumen membeli berbagai macam barang berkenaan dengan harga masing-masing dan pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen sebesar M dan harga barang E dan Y adalah P dan P per unit, maka persamaan budget line dapat dituliskan dengan ini, M sama dengan XP plus YP.
Tingkat kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum dapat dicari dengan metode Lagrange dengan fungsionalitas U dimaksimumkan terhadap fungsi anggaran. Lanjutnya ada contoh ya nih. Lanjut ke produk marginal parsial. Untuk memproduksi suatu barang, pada dasarnya diperlukan beberapa macam faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, dan mesin-mesin dan sebagainya. Sebagian dari masukan yang digunakan sudah barang tentu merupakan masukan tetap, sementara sebagian lainnya adalah masukan variabel. Selanjutnya, jika untuk memproduksi suatu barang dianggap hanya ada dua macam masukan variabel, katakanlah K dan L, maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan nih. Derivatif pertama dari P merupakan produk marginal parsialnya. Langsung selanjutnya ada keseimbangan produksi, merupakan suatu keadaan atau tingkat kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yakni tingkat pencapaian produk dengan kombinasi biaya terendah atau least cost combination secara geometri. Keseimbangan produksi terjadi pada persinggungan garis biaya yang sama atau isokos dengan kurva produksi yang sama atau isokwan. Isokos mencerminkan kemampuan produsen membeli berbagai macam masukan faktor-faktor produksi berkenaan dengan harganya masing-masing dan jumlah dana yang dimiliki. Selanjutnya ini ada lanjutannya tadi. Terus ini ada contoh ya. Contoh, seorang perusahaan mencadangkan Rp96 untuk membeli masukan K dan L. Harga per unit K dan L adalah Rp4 dan Rp3. Fungsi produksi sebesar P sama dengan 12 KL. Berapa unit masing-masing masukan seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum? Berapa unit kombinasi keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut? Nih ada jawabannya. Fungsi produksi P, fungsi kendala M. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dengan judul penerapan diferensial fungsi majemuk. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.